Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Laila Meliana Putri dengan NIM 811422197. Di sini saya akan membahas mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia, yaitu pengelolaan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Pendidikan Anti Korupsi. Suatu hari di Tuban, Jawa Timur, warga setempat mulai curiga dengan aktivitas yang terjadi di sebuah kilang minyak yang beroperasi di wilayah mereka. Mereka mendapati aktivitas pengolahan kondensat yang tidak terdaftar secara resmi. Seseorang warga melaporkan kecurigaannya kepada otoritas setempat. Tim investigasi segera diluncurkan oleh otoritas pemerintah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum ini. Mereka mulai mengumpulkan bukti dari sumber-sumber terpercaya dan melakukan survei di sekitar area kilang minyak tersebut. Di take over oleh Pertamina, sehingga saham daripada PT TPI yang merupakan anak perusahaan dari PT Tuban Power namanya, Tuban Petro. Nah, ini nanti bertahap akan dikuasai oleh Pertamina, pemerintah melalui Pertamina. Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO PT TPPI Muhammad Yamin Yosvia mengatakan dukungan Komisi 7 DPR RI sangat berarti untuk kemajuan dan keberhasilan perusahaan TPPI ke depannya. Di perusahaan TPPI masih membutuhkan dana setidaknya 3 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan perusahaan tersebut sesuai harapan pemerintah. Jadi memperkuat ketahanan industri petrokimia di dalam negeri agar dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, karena devisa kita juga cukup banyak terpakai untuk kebutuhan impor produk-produk petrokimia. Hasil penyelidikan awal mengungkap bahwa kilang minyak tersebut telah melakukan pengolahan kondensat ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah. Para pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini diketahui telah menggunakan jaringan yang kompleks untuk menyembunyikan jejak kegiatannya. Dalam proses penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan beberapa pejabat pemerintah setempat yang diduga menerima suap untuk memuluskan operasi ilegal kilang minyak tersebut. Penyelidik juga menemukan bukti-bukti transaksi keuangan yang mencurigakan antara pihak-pihak terkait. Kasus ini kemudian diperluas untuk mengungkap lebih banyak detail tentang jaringan korupsi yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Upaya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan kepolisian diperlukan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam skema korupsi ini. Saat penggeledahan yang berlangsung pada 5 Mei 2015, petugas Bareskrim Mabes Polri berupaya mencari sejumlah dokumen soal perjanjian antara PT TPPI dengan SKK Migas, termasuk menelusuri jejak dokumen aliran uang, kontrak penjualan kondensat yang merupakan bahan baku petrokimia lewat penunjukan langsung. Penggeledahan berlangsung di 2 tempat, yaitu di kantor SKK Migas dan kantor PT TPPI, keduanya berlokasi di Jakarta Selatan. Direktur Pidana Khusus Bareskrim Brigjen Victor Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini terkait penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT TPPI, di mana uang hasil penjualan itu tidak diberikan ke negara. Ironisnya, kontrak TPPI tidak diputus, malah berlanjut, mengakibatkan kerugian negara sebesar 156 juta dolar Amerika atau setara 2 triliun rupiah. Catatan kepolisian menyebutkan modus operandi kasus ini bermula saat SKK Migas menjual kondensat kepada PT TPPI selama kurun waktu 2008 hingga 2011 lewat mekanisme penunjukan langsung. Ironisnya, selama penjualan tidak ada uang yang masuk ke kas negara. Kejanggalan ini dinilai menyalahi aturan yang berlaku, yaitu keputusan BP Migas soal tata kerja penunjukan penjualan minyak mentah bagian negara yang berimplikasi melanggar ketentuan tentang tindak pidana korupsi, terutama tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini, polisi mengaku telah menetapkan lebih dari 1 orang tersangka.
Dengan dukungan dari publik yang prihatin dan kegigihan tim investigasi, akhirnya pelaku-pelaku utama dalam kasus pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur dapat diidentifikasi dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga memicu reformasi dalam pengawasan industri minyak dan gas di Indonesia untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dan apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.